Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini saya Wulan Sinta akan menyampaikan dan menjelaskan tentang pembicara ideal. Apa sih pembicara ideal itu dan seperti apa sih agar kita bisa menjadi pembicara ideal? Nah, pada video kali ini mari kita ulas bersama-sama. Pembicara ideal menurut saya adalah seseorang yang memiliki keterampilan public speaking atau keterampilan berbicara di depan umum dengan memperhatikan dan mengendalikan penonton maupun panggung sehingga dapat terjadinya pembicaraan dengan baik antara pembicara dengan pendengar. Pada video kali ini, saya akan memberikan contoh seorang pembicara ideal menurut saya, yaitu Najwa Shihab. Oleh karena itu, mari kita lihat videonya. Datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Presiden tak henti membentuk tim penanganan pandemi, walau pimpinannya bukan ahli epidemiologi. Namun kasus positif corona masih terus melesat, sama sekali belum ada tanda-tanda melambat. Sementara warga makin banyak yang abai akan bahaya dan para elit saling bersepakat melanjutkan pilkada. Belum lagi ancaman rutin yang datang di musim penghujan, kita semakin rentan menghadapi berbagai persoalan. Akan seperti apa kondisi kita di bulan mendatang jika penanganan pandemi masih centang perenang? Inilah Mata Najwa, gerabak gerubuk, urus pagebluk. Menko Marves, yaitu Bapak Luhut Panjaitan. Saya kira saya boleh mengklaim diri saya manajer yang baik. Enam bulan lebih berjuang, kita masih belum menang. Berbagai kebijakan dikeluarkan dan sederet tim dibentuk untuk turun tangan mengatasi pandemi. Dan terakhir secara khusus, Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Panjaitan dengan target menekan penyebaran virus COVID-19 di 9 provinsi dalam waktu 2 minggu. Menko Marves, yaitu Bapak Luhut Panjaitan, untuk dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk dapat menangani kasus COVID-19 di provinsi-provinsi. Target yang diharapkan adalah penurunan penambahan kasus harian, nomor 1. Nomor 2 adalah peningkatan angka kesembuhan. Dan yang ketiga adalah menurunkan angka kematian. Diminta oleh Presiden agar target ini dapat dicapai dalam waktu 2 minggu. Jadi kalau ada yang bilang saya bukan epidemiolog, memang betul, tapi saya dibantu. Saya hanya manajer, dan saya kira saya boleh mengklaim diri saya manajer yang baik. Dan saat ini sudah 1 minggu berjalan. Apa saja gebrakan Pak Menko? Saya sudah terhubung dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Selamat malam Pak Luhut, terima kasih waktu Anda untuk kami malam ini Pak. Selamat malam, Najwa. Pak Luhut, Presiden Jokowi menunjuk Anda menangani COVID di 9 provinsi prioritas dan target yang diberikan juga sangat spesifik Pak. Dalam dua minggu harus turun angka positif, angka kematian, meningkat angka yang sembuh. Apa latar belakang penunjukan tugas yang sangat spesifik ini Pak Luhut? Ya, Presiden mungkin melihat biar saya mencoba mengkoordinasikan atau menyusun dan mengkoordinasikan menyusun strategi dan mengkoordinasikan semua elemen dalamnya. Dan kemarin Najwa kan sudah lihat sendiri bahwa saya kira kami sudah ketemu bentuknya. Jadi sekarang kita mulai mengerjakannya dan saya pikir dalam 1 minggu atau 10 hari ke depan mudah-mudahan kita akan mulai kelihatan hasilnya. Tentu tidak akan spektakular. Kalau kita bisa maintain dulu sebenarnya dengan baik sambil seperti saya singgung tadi dalam 3 bulan ke depan ini masa kritis kita bisa bertindak dengan baik sehingga sampai nanti vaksin kita berharap bulan Desember sudah mulai bisa disuntikkan kepada rakyat kita.
Pak Luhut, sebelum masuk ke langkah-langkah strategis yang Anda ambil, soal penunjukan tim ini Pak, kita tahu kritikan-kritikan muncul karena kan sudah ada tim komite yang dibentuk, yang diketuai oleh Pak Menko yang lain, Pak Menteri Erlangga. Anda pun masuk dalam komite itu sebagai wakil ketua. Kenapa kini komandannya berbeda, Pak Luhut? Enggak berbeda. Saya kan wakil ketua, jadi spesifik. Kan itu dalam organisasi sangat biasa. Jadi saya sebagai wakil ketua, Presiden kasih, oke, supaya lebih fokus, kan fokus detail. Pak Luhut aja dulu ngurusin ini. Yang ini saja gitu. Dan saya kira biasa dalam suatu operasi militer pun tiba-tiba ada special mission gitu, si komandannya bisa aja nunjuk orang di dalam untuk mimpin itu. Tapi rantai komandonya sama Pak Luhut, rantai komando, jadi Bapak melapornya ke Pak Menko atau langsung ke Pak Presiden? Saya ke Menko biasa, kan kami tiap minggu laporan, ada rapat di kantor Menko, ya saya lapor di situ. Kemarin saya lapor apa yang sudah saya lakukan. Ya, tidak ada yang aneh kok. Kemudian tidak ada juga organisasi baru juga. Saya kan udah bilang Najwa kemarin sudah lihat. Yang bantu saya cuma berapa? 6-7 orang kali. Tidak ada, karena tidak ada yang aneh juga. Karena semua sistem udah ada. Hanya kita lebih fokus melihat ini. Nah sekarang kemarin Najwa sudah lihat sendiri apa yang sudah kita lakukan. Jadi saya lihat ya kalau ini bisa jalan dengan baik, mestinya sih akan baik. Pak Luhut, kenapa tidak langsung ke Pak Menkes Terawan, Kementerian Teknis Kesehatan yang justru punya perangkat sampai ke daerah, Pak? Kan ini mengkoordinasikan banyak, bukan hanya Menteri Kesehatan, ada tadi Kodam, ada tadi Polri, ada tadi juga Satgas, ini kan bisa disatukan. Mungkin Presiden melihat untuk lebih cepat, lebih efektif, saya ditugasin. Tapi kan sebentar lagi sudah telah bagi 3 yang saya beritahu strategi besar kita itu, penanganan rumah sakit, penanganan tadi karantina, dan penanganan tadi masalah di hulu, yaitu tadi soal sosialisasi protokol kesehatan. Kalau itu sudah mulai jalan, kemarin di Bogor saya sudah lapor Presiden, seperti sudah mulai jalan, nanti menyangkut masalah perbaikan di rumah sakit, standarisasi obat, kemudian protokol di rumah sakit, kelengkapan di rumah sakit jalan, yaitu urusan Menteri Kesehatan. Begitu juga dengan karantina, itu juga urusan Menteri Kesehatan. Mungkin ada sedikit nanti masuk Satgas. Nanti menyangkut masalah hulu, bagaimana tadi mengkoordinasikan dengan Polri, TNI, Satpol, dengan Gubernur, semua itu ada di Satgas, tempatnya Doni. Jadi saya kira sudah mulai terlihat. Ini sekarang lebih jelas. Ya, lebih jelas artinya pengelompokannya. Jadi strategi besarnya saya kira sudah kelihatan. Pak Luhut, saya harus tanya Pak, karena yang jelas penunjukan tugas khusus ini yang Presiden meminta spesifik Anda lakukan, itu menambah persepsi bahwa wah Luhut Binsar Panjaitan itu memang menteri segala urusan, semuanya bisa diurus Pak Luhut. Bagaimana Pak atas persepsi dan pandangan publik itu Pak? Kan tidak ada yang salah, persepsi silakan aja, haknya orang kan. Yang penting bisa saya selesaikan atau tidak, itu aja. Saya pikir selama ini yang saya diperintahin Presiden, ya belum ada saya yang tidak selesaikan. Bahwa kemudian menjadi perbincangan Pak Luhut itu sangat powerful, sangat berkuasa, tahapnya sudah gelarnya harusnya Perdana Menteri. Apakah Anda aware Pak atas pandangan-pandangan itu soal betapa orang melihat Luhut Binsar Panjaitan itu berpengaruh sekali? Ya kan Anda lihat, saya biasa aja, apa yang ada berubah dari saya, kan tidak ada. Dari zaman dulu orang kenal saya, dari saya masih aktif di tentara, saya berdagang, saya begini ya tidak pernah. Ya saya ya biasa aja, tidak ada protokol yang berubah pada diri saya, gaya saya, istri saya, hidup saya, tidak ada. Saya nggak merasa itu ada yang lebih. Ya saya hanya ngerjakan tugas yang diberikan atasan saya, itu aja. Jadi merasa ada lebih dari yang lain juga tidak, karena saya selalu bicara tim. Apapun hasilnya ini adalah pekerjaan tim. Ya kalau gagal tanggung jawab saya. Bahwa kemudian itu bisa dinilai, wah kalau begitu Menteri Kesehatan, Menko-Menko yang lain yang lebih punya pengetahuan soal itu tidak lebih dipercaya dibandingkan Anda Pak Luhut? Tidak juga gitu, itu kan pikiran-pikiran jelek aja. Pikiran positifnya adalah bahwa karena ini target, saya sudah bilang tadi ada operasi khusus, kalau saya bilang seperti di militer, saya nugaskan salah satu komandan bawahan saya, kau fokus sana dulu, selesaikan itu. Ya itu yang terjadi sekarang ke saya ini, kira-kira begitu.
Pak Luhut, bolehkah saya minta Anda jujur mengevaluasi? Karena tadi kan Anda mengatakan manajer yang baik, berarti bisa juga mengevaluasi apa yang salah selama ini yang dilakukan sehingga kemudian harus ditunjuk Pak Luhut untuk spesifik mengurusi hal yang sangat penting. Najwa, inilah kelemahan kita di Republik ini. Selalu kita mencari yang salah aja. Saya tidak setuju itu. Tapi saya kira kita menajamkan apa yang sudah ada. Nah itu yang saya lakukan sekarang. Jadi tidak pernah ada yang salah. Apa yang dilakukan Doni saya kira sudah bagus. Lakukan Terawan juga sudah bagus. Ada kurang sana sini ya lah pasti. Nah sekarang saya diminta Presiden najamkan. Nah itu yang saya lakukan. Anda sudah lihat style saya mungkin berbeda dengan Doni atau berbeda dengan Terawan. Kemarin ya gaya saya begitu dan itu kelihatannya lebih efektif. Ya. Itu aja. Pak Luhut, yang jelas kan Menteri Kesehatan kita nih irit sekali tampil ke publik Pak saat pandemi. Padahal banyak sekali urusan yang perlu diklarifikasi, yang memang portofolio dan tanggung jawabnya. Apakah memang ada instruksi untuk membatasi kemunculan Menteri Kesehatan, Pak Luhut? Enggak juga, kemarin dia muncul tuh di depan para Panglima, Kapolda, para gubernur, dia ngomong, bicara dia, ini yang saya mau buat, begini gitu. Hadir dia. Tapi tidak menjawab pertanyaan misalnya ke publik langsung, Pak? Ya dulu banyak orang yang nggak gitu juga. Ya ada yang suka bicara, ada yang tidak. Dia mungkin tidak suka bicara, saya nggak tahu. Ya, tapi saya berkomunikasi terus, Doni dengan kami bertiga dalam konteks ini sangat aktif berbicara. Kami boleh titip salam ya Pak untuk Menteri Kesehatan, kami masih terus menunggu kedatangannya. Mudah-mudahan minggu depan bersedia memenuhi undangan yang hampir tiap minggu kami kirimkan selama pandemi 6 bulan terakhir ini. Boleh aja diundang, dan saya juga kan tadinya nggak mau datang di sini. Tapi jadi akhirnya ya, Pak Luhut menyempatkan waktu. Bahkan Pak Luhut saja menyisihkan waktu. Terima kasih banyak Pak Luhut sudah menyisihkan waktu untuk bicara langsung. Karenanya kalau saya ingin menyampaikan salamnya lewat Pak Luhut. Pak Luhut, kita akan bahas soal berbagai langkah strategi yang sudah dirumuskan setelah pariwara. Kami akan kembali tetap di Mata Najwa. Nah, dari video tadi dapat kita lihat ya bahwa seorang pembicara ideal itu harus memiliki keterampilan memilih topik yang menarik dalam pembicaraan. Selain itu, seorang pembicara harus berusaha menguasai dan mendalami materi yang akan disampaikan kepada pendengar. Selain itu, dapat memahami latar belakang dari pendengar maupun dari lawan bicara kita. Sekian dari video yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.